Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sholat isya yang insyaallah dilanjutkan dengan sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah, baik itu ibadah puasa bulan Ramadan maupun ibadah sholat isya dan tarawih berjamaah. Yang kedua, tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan dan besar kita Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kami menjelaskan tentang al-muhsinin dan al-muttaqin. Maka dalam kesempatan malam hari ini kami akan jelaskan dua, yaitu as-sabirin dan al-mutawakkilin. As-sabirin seperti yang sudah sering kita dengarkan berasal dari kata sabar yang berarti menahan. Namun makna sabar ini berbeda hanya dengan pasrah. Kadangkala kita sering dalam satu kondisi mengatakan aku bersabar atas ujian ini, tetapi kadangkala perbuatan kita mencerminkan orang yang pasrah. Atau sebaliknya, ketika kita mengucapkan pasrah, kemudian yang kita lakukan ternyata lebih dekat dengan kesabaran. Maka sabar itu adalah menahan segala cobaan dan ujian dari Allah dengan sekuat tenaga, diikuti untuk berusaha mengatasi dan menyelesaikan ujian yang dihadapi. Maka ketika kemudian kita terkena musibah, kalau kita bersabar maka kita bangkit untuk kemudian menghadapi musibah tersebut dan bangkit menjadi pribadi yang kuat. Tapi kalau pasrah, ketika Allah menurunkan musibah, Allah menurunkan cobaan, ya orang itu hanya kemudian menyerahkan kepada Allah tanpa berusaha dengan sekuat tenaga, yang nanti ada korelasinya dengan tawakal atau al-mutawakkil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam beberapa ayat, contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di surat Al-Baqarah ayat 45 juga dijelaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Di ayat 177 juga dijelaskan, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Jadi kata as-sabirin atau sabar ini lebih dulu dibandingkan sholat dalam tiga konteks ayat ini. Maka was-sabirina atau ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau mau kita meminta pertolongan kepada Allah, maka lakukan dengan sabar dan sholat. Di sisi lain bisa kita maknai kalau sholat itu butuh kesabaran. Tetapi dalam konteks ini, bersabar adalah ketika kita menginginkan sesuatu, atau ketika kita menginginkan sesuatu yang kita inginkan, maka harus kita lakukan dengan kesabaran dan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara sholat. Sehingga sabar dan sholat ini menjadi senjatanya umat Islam jika mereka menginginkan suatu keinginan yang hendak ia capai, sehingga mendatangkan dalam dirinya kesabaran yang kuat untuk kemudian berproses
mencapai tujuan tersebut, di sisi lain diiringi dengan beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu as-sabirin. Kemudian yang kedua ada al-mutawakkilin, yang termasuk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kata tawakal itu ada yang memaknai sebagai menyerahkan atau menggantungkan. Tapi Quraisy Shihab menyebutkan dalam bukunya Al-Mutawakkil atau tawakal itu bermakna mewakilkan. Jadi mewakilkan urusan kita, apa yang kemudian menjadi keinginan kita, kemudian kita wakilkan dan Allah kita hadirkan dalam mewakili urusan kita. Sehingga orang yang bertawakal itu pada hakikatnya adalah tidak hanya sekedar kemudian memindahkan keinginannya kepada Allah, tetapi ada usaha terlebih dahulu. Maka dalam rumus sebelum tawakal itu ada optimis. Di dalam surat Ali Imran dijelaskan sebelum tawakal itu faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika manusia punya keinginan, punya tekad atau punya sesuatu hal yang harus dia capai, maka kemudian tekad yang kuat itu tawakalkan kepada Allah. Nah, antara tekad yang kuat dan tawakal itu ada optimis dan ikhtiar. Jadi optimis itu menghadirkan kepercayaan dalam diri kita bahwa Allah akan mengabulkan segala yang kita inginkan dengan jalur ikhtiar tadi. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada sesuatu perbuatan dari manusia kecuali dia akan mendapatkan apa yang mereka usahakan. Maka kalau kita ingin kaya misalnya, maka harus ada usaha yang sungguh-sungguh, ikhtiar yang sungguh-sungguh, bekerja yang sungguh-sungguh. Terlepas sebagai bukti keimanan kita kepada Allah, maka kita hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Maka tawakal itu adalah menggantungkan setelah kita berusaha, bukan kemudian mewakilkan, menggantungkan kepada Allah tanpa berusaha sama sekali. Maka ada suatu cerita ketika seorang sahabat datang ke masjid, kemudian bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah untamu? Jadi kalau dulu itu naiknya unta, kalau sekarang naiknya motor atau mobil. Saat itu Nabi bertanya, apakah untamu sudah kamu ikat? Kata sahabat tersebut, unta saya tawakalkan kepada Allah, wahai Nabi. Apa kemudian kata Nabi? Silahkan keluar, kemudian ikatlah untamu, baru setelah itu bertawakallah kepada Allah. Jadi kalau kemudian berangkat ke masjid ini dengan niat ibadah, naik motor, tentunya kami naik motor, kami parkir di depan. Bentuk tawakalnya adalah terlebih dahulu kami kunci stang. Nah, itu bentuk ikhtiar. Terlepas nanti kemudian masih ada atau tidak, kita tawakalkan kepada Allah. Jangan kemudian kuncinya ditinggal, kemudian ditinggal sholat, ya saya tawakalkan Allah pasti jaga. Itu hanya tawakal yang belum ada ikhtiarnya. Maka tawakal itu bisa dilakukan kalau kita sudah berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh. Maka bentuk tawakal kita adalah menghadirkan Allah dalam setiap keinginan kita dengan selalu berdoa semoga ikhtiar yang sudah kita lakukan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga as-sabirin al-mutawakkilin dicintai oleh Allah karena mereka ini selalu melibatkan Allah dalam setiap keinginan dan kehidupannya, baik dalam kesusahan, kesempitan maupun dalam kesenangan. Semoga di bulan puasa ini kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang muhsinin, hamba yang muttaqin, hamba yang sabirin, dan hamba yang mutawakkilin. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mari kita wujudkan itu semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungan kita dengan sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim
Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum.